Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, pada presentasi kali ini kami dari MM4513 akan mempresentasikan perihal tugas besar manajemen data mengenai perencanaan basis data pada aplikasi Marketplace TradeZone. Dengan beranggotakan yang pertama ada Kesi Restian Dwi Pujawati, lalu yang kedua ada Met Saluna, lalu yang ketiga ada Muhammad Mirza Arifanda, dan yang terakhir ada Muhammad Abdan Syakura. Lalu selanjutnya kita akan langsung mempresentasikan hasil dari tugas besar kelompok kami. Oke, yang pertama di sini ada dari deskripsi usaha dari TradeZone. TradeZone adalah sebuah marketplace yang didirikan pada tahun 2023. TradeZone menyediakan sarana bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara daring. Marketplace ini menyediakan berbagai kategori produk, mulai dari fashion, elektronik, kebutuhan sehari-hari, hingga furniture. Selanjutnya, domain masalah yang dihadapi oleh TradeZone saat ini yaitu proses transaksi dan pesan antar yang mereka sediakan masih dilakukan secara manual. Ya, selanjutnya masuk kepada bisnis rules. Jadi bisnis rules sendiri adalah aturan yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga integritas sebuah data dan validasi input data dan memastikan bahwa data yang diolah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, dalam bisnis rules marketplace TradeZone sendiri memiliki rincian sebagai marketplace harus memiliki banyak seller management. Marketplace memiliki banyak kurir. Seller management bertugas mengelola banyak seller. Seller dapat menambahkan banyak produk. Customer dapat membeli banyak produk. Customer memberikan order. Dan kurir mengirim banyak order. Baik, sekarang kita masuk ke proses bisnis. Proses bisnis itu apa? Proses bisnis merupakan kumpulan aktivitas yang saling terkait, di mana outcome yang diharapkan dari kumpulan aktivitas tersebut berupa produk atau berupa layanan. Adapun proses bisnis yang dilakukan oleh TradeZone, kami bagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, pembeli dan penjual harus mendaftarkan akunnya ke TradeZone. Setelah itu, setelah akun didaftarkan, pihak TradeZone melakukan verifikasi dan mengecek atas keamanannya, kemudian keasliannya. Setelah melakukan pendaftaran tadi, si penjual itu wajib melakukan penginputan informasi terkait produk, seperti gambar, kemudian deskripsi, harga, dan stok yang tersedia. Dan nantinya informasi-informasi tersebut itu akan ditampilkan di katalog TradeZone. Setelah katalog itu dipenuhi oleh produk yang dijual oleh penjual, maka si pembeli itu sudah bisa menjelajahi web atau marketplace atau katalog yang tersedia di TradeZone. Bisa menggunakan fitur pencarian atau kategori produk, apapun itu bisa. Kemudian setelah mencari produk yang diinginkan, si pembeli ini memasukkan produk yang diinginkan tersebut ke keranjang. Setelah itu, proses bisnis yang keempat merupakan proses pengcekotan, di mana si pembeli memasukkan detail pengiriman, kemudian metode pembayaran, dan verifikasi pesanan. Setelah itu, setelah melakukan check out, si pembeli wajib membayar dengan metode pembayaran yang tersedia. Setelah pembayaran, maka pihak TradeZone memberikan konfirmasi pembayaran kepada penjual dan pembeli. Sehingga setelah konfirmasi itu dilakukan, si pembeli maksud saya si penjual menyiapkan pesanan yang dibeli oleh si pembeli. Setelah itu si penjual mengkoordinasikan pengiriman kepada jasa kurir. Setelah barang nyampe di pembeli, maka si pembeli itu wajib melakukan konfirmasi penerimaan barang. Baik. Oke, selanjutnya di sini ada flowchart dari TradeZone. Flowchart TradeZone ini memiliki beberapa entitas, yaitu seller, TradeZone Marketplace, seller management, customer, order, produk, serta kurir. Lalu untuk alur flowchart dari TradeZone ini diawali oleh pihak seller yang melakukan download aplikasi. Setelah melakukan download aplikasi, bisa langsung sign up akun seller pada aplikasi TradeZone Marketplace. Setelah itu, seller melakukan input username, email, dan password baru. Lalu dari pihak seller management akan melakukan verifikasi penginputan yang dilakukan oleh seller. Lalu setelah diverifikasi, pihak seller bisa langsung masuk akun sebagai seller, kemudian menginput data-data seller seperti nama toko, alamat toko, metode pembayaran yang tersedia,
Kemudian setelah menginput data-data seller bisa memasukkan foto dan informasi produk. Kemudian setelah memasukkan foto dan informasi produk, dari pihak customer bisa masuk akun sebagai customer. Lalu customer bisa melakukan pemilihan produk di aplikasi Tradzone Marketplace. Setelah itu masukkan produk ke dalam keranjang. Setelah itu pihak customer bisa melakukan check out. Lalu customer bisa melakukan input format orderan apabila fixed order. Setelah itu, customer bisa melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka di pihak seller akan ada konfirmasi adanya pembelian. Setelah itu, pihak seller akan mencetak kertas pemesanan atau kertas resi. Nah, lalu pihak seller ini akan mencari produk yang sesuai dengan kertas pemesanan. Setelah mencari produk, maka seller akan mengemas produk ke dalam packaging. Lalu setelah dikemas, seller akan mengirim produk ke pihak kurir. Setelah dikirim, pihak kurir akan mendata paket-paket atau produk-produk yang diterima dari pihak seller. Setelah itu, pihak kurir akan mengirim paket customer ke alamat customer. Setelah itu, dari pihak customer akan menerima paket. Setelah menerima paket, seller manajemen akan mengirim pemberitahuan paket diterima kepada seller. Nah, dari pihak seller akan mendapatkan informasi atau pemberitahuan paket telah diterima oleh customer. Itu dia alur atau flowchart yang terjadi pada aplikasi Tradzone Marketplace. Sekarang kita masuk ke ERD. Kita mulai dari marketplace. Marketplace memiliki hubungan one to many ke seller management, di mana si marketplace ini mengintroduce seller management. Marketplace juga mengintroduce kurir, banyak kurir. Maka kami menuliskan di sini antara marketplace dan seller management itu hubungannya one to many. Begitu pula marketplace ke kurir, hubungannya one to many. Kita lanjut ke seller management, di mana si seller management ini bertugas mengelola banyak seller. Karena si seller management ini banyak, kemudian seller ini banyak, maka kami hubungkan dengan many to many. Adapun tugas seller, maka ia menambahkan banyak produk. Hubungannya kami tulis di sini many to many. Setelah produk itu terpampang di marketplace, maka si customer ini akan menjelajahi tadi sebagaimana dibahas di proses bisnis, maka si customer ini menjelajahi Tradzone dan membeli produk. Setelah produk itu dibeli, si customer ini kan berjumlahnya banyak juga. Kemudian produk juga jumlahnya banyak. Jadi si customer ini bisa membeli banyak produk. Satu customer bisa membeli banyak produk. Customer yang lainnya juga bisa membeli banyak produk. Jadi kami menghubungkan customer dan produk ini dengan relasi many to many. Setelah itu, setelah membahas customer dan produk, saya akan membahas customer dan order, di mana barang yang dibeli maka di-order oleh customer ya. Maka hubungannya kami di sini karena order ini mengikuti produk, maka order juga bisa banyak. Jadi satu customer, misalnya customer A bisa mengorder banyak produk, customer B bisa mengorder banyak produk, dan seterusnya. Maka kami taruh di sini hubungan antara customers dan order itu many to many. Selanjutnya kami akan menjelaskan hubungan kurir dan order, di mana si kurir ini satu kurir itu bisa mengantar banyak order. Makanya di sini kami menulisnya one to many, begitu. Nah, selanjutnya masuk pada tabel relasional. Tabel relasional adalah komponen dasar dalam model relasional dalam basis data. Tabel relasional terdiri dari kumpulan baris dan kolom yang saling terkait, di mana setiap kolom mewakili atribut dan data yang spesifik. Dan setiap baris memiliki entitas atau catatan individu. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran dari tabel relasional Tradzone. Pertama, tabel customer memiliki relasi many to many kepada produk. Dan tabel produk memiliki relasi many to many kepada tabel seller. Nah, selanjutnya, tabel customer memiliki relasi many to many kepada tabel order. Dan tabel produk memiliki relasi one to many kepada tabel order. Selanjutnya, tabel kurir memiliki relasi one to many kepada tabel order. Dan selanjutnya, tabel marketplace memiliki relasi one to many kepada tabel kurir. Nah, selanjutnya, tabel seller management
memiliki relasi one to many kepada tabel marketplace. Dan selanjutnya, tabel seller management dan tabel seller memiliki relasi many to many. Pada section ini akan dibahas mengenai tabel normalisasi dengan tujuan untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, serta memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Pada kasus kali ini, kami mengambil data operasional dan logistik dari Marketplace Trade Zone yang dapat dilihat pada tabel bagian atas. Selanjutnya, dilakukan first normal form untuk memecah relasi yang memiliki multi-valued attribute ataupun nested relation, sehingga tabel yang bagian atas diubah menjadi tabel pada bagian bawah. Setelah dilakukan first normal form, dilanjutkan membuat second normal form untuk relasi di mana primary key berisi banyak atribut. Pada second normal form ini, tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel, sehingga tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Dengan demikian, bentuk normalisasi second normal form dari tabel sebelumnya adalah sebagai berikut. Ada customer table, seller table, product table, seller management table, order table, dan courier table. Kemudian, second normal form dilanjutkan pada tahap third normal form, yaitu dengan ketentuan tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Intinya, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka pada third normal form ini, atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Jadi, setelah dinormalisasi, third normal form dari trade zone akan menghasilkan tabel sebagai berikut. Product table, seller table, customer table, courier table, seller management table, dan yang baru yaitu transaction table. Baik, karena presentasi yang dibawakan oleh masing-masing anggota terkait perancangan basis data pada aplikasi Marketplace Trade Zone telah selesai, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan SQL Marketplace Trade Zone pada aplikasi Heidi SQL di video selanjutnya. Oke, karena presentasi telah usai dan akan dilanjutkan dengan mendemonstrasikan SQL, maka presentasi kali ini kita cukupkan. Terima kasih banyak teman-teman, semoga kita mendapatkan nilai yang terbaik pada mata kuliah manajemen data ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.